satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya kepada kalian semuanya. Saudara yang dirahmati oleh Allah, bulan Maulid sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bulan kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berganti dengan bulan selanjutnya, yaitu bulan Rabiul Tsani, bulan kedua setelah bulan lahirnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya bulan Maulid ini kita rayakan setahun sekali atau tidak, saudara? Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu biha 'alaiha asyra rahmatan." Bulan Maulid itu bukan untuk kita kenang satu tahun sekali seperti ulang tahun kita, saudara. Bulan Maulid bukan seperti tahun Natal yang kita rayakan satu tahun sekali. Bukan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, bukan. Bulan Maulid wajib bagi kita umat Islam memperingatinya setiap hari, setiap tarikan nafas ke hidung kita, dan setiap meremnya kita punya mata hingga mulai tidur sampai bangun tidur lagi, kita wajib mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan menggantinya dengan dia 10 rahmat, 10 kenikmatan, 10 kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, jikalau satu rahmat saja kita dapat daripada Allah, kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dan ridha daripada Allah, surga gratis untuk kita, sudah. Masya Allah. Satu rahmat bisa membayar surga. Udkhuluhal jannata birahmati, kata Allah. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Maka dari itu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Dengan dekatnya kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian kira cinta kita ini kepada Nabi hanya cinta biasa-biasa saja, formalitas untuk kita sebagai kaum Islam. Tidak, saudara. Kenapa di zaman sekarang ini kita banyak mendapatkan musibah, banyak mendapatkan cobaan, banyak mendapatkan ujian, saudara? Kenapa? Karena kita jauh dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah jauh daripada Nabi, jauh daripada rahmat. Maka dari itu, ayo di akhir-akhir bulan Maulid ini kita ajak sanak famili kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, untuk terus mengenal bagaimana sejarah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak anak muda di zaman sekarang, mereka lebih mengenal artis, mereka lebih mengenal bagaimana pejabat, mereka lebih kenal bagaimana ustadz, tanpa mereka tahu mereka itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan di maulid-maulid, di qasidah-qasidah, di pujian-pujian. Kiranya tidak sempat atau tidak bisa lisan kita ini memuji bagaimana Nabi Muhammad, karena sungguh luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad ini disebutkan di dalam maulid tibai, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Bagaimana Al-Quran di dalamnya seperti itu juga Nabi Muhammad mengamalkannya, sudah. Begitu jauhnya kita kepada Nabi Muhammad sehingga kita tidak mengetahui bagaimana kita dengan Nabi. Dari itu, ayo jangan berputus asa, jangan malas-malasan. Ajak inti punya keluarga semuanya untuk terus membaca, bersolawat, bersalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di Maulid At-Tibai juga, ketika Nabi Muhammad SAW ingin berpindah daripada rahim ibunya yang mulia kepada alam dunia, disebutkan dalam Maulid At-Tibai itu, fahtazal arsyu taraban wastibsyara. Fahtazal,
bergoncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara, berbahagia arasnya Allah bil ibtishar, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisyara itu artinya kabar gembira Bapak Ibu sekalian. Arasnya Allah goncang saking senangnya kekasih Allah akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasdadal kursi haibatan wa waqara. Di arsy Allah ada namanya Al-Kursi. Bapak Ibu yang hadir di sini sering baca ayat kursi enggak, Bu? Bu. Sering enggak? Bapak-bapak, Pak, sering baca enggak? Kok lemas Bapak? Bu, enggak dimasakin, Bu. Pak. Ya Allah. Pak. Kurang kompak. Pak. Sering baca ayat kursi enggak? Bagaimana bunyinya? Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 4 tipe orang yang tidak akan diazab di alam kubur dan tidak akan ditanya di alam kubur. Mau tahu nggak? Ibu-ibu yang mau tahu kalau usah deh, ada sama aja. Bu, ada 4 orang nggak diazab di kubur, Bu. Mau tahu nggak, Bu? Benar. Yakin? Takbir. Kurang kompak, takbir. Sallu ala Nabi. Yang pertama orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, Bu. Pak, udah deh. Bu, orang yang mati syahid nggak ditanya di kuburan, Bu. Nggak ketemu sama pertanyaan kubur. Nggak diadab, nggak disiksa. Nikmat kayaknya, Bu, orang mati syahid. Makanya nanti kalau ada panggilan jihad, suaminya, anaknya yang laki-laki ridhokan ya, Bu, untuk berangkat ke panggilan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Indonesia alhamdulillah kita punya negeri, kita doakan selalu untuk kejayaan Indonesia. Kita doakan Indonesia sehat, selamat, bersih daripada segala macam bahaya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama apa, Bu? Orang mati syahid itu bebas dari pertanyaan kubur. Yang kedua, Pak, Bapak Desi ya. Pak, lemes bener. Pak, yang kedua penghafal Al-Quran. Orang kalau sudah hafal Al-Quran, Bapak Ibu, bebas dari alam pertanyaan alam kubur, bebas daripada azab kubur. Saya mau tanya, dia biar kompak, coba ada yang hafal Al-Quran nggak sih? Hah? Banyak. Banyak yang dalam parkir. Subhanallah. Insya Allah kita jadikan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Yang kedua apa, Pak? Lupa. Astagfirullah. Banyak kan disiksa Pak sama istrinya, Pak. Pak, takut menjawab. Yang kedua penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran tidak akan ditanya di alam kubur, saudara. Kalau orang sudah terbebas daripada pertanyaan kubur, bebas daripada azab kubur, insya Allah akan bebas seterusnya sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Kurang kompak. Sallu ala Nabi. Yang ketiga, orang yang suka azan. Marbot masjid tuh, orang yang suka azan tuh, itu bebas Bapak Ibu sekalian daripada azab kubur. Makanya kalau ada satu muslim yang azan di masjid, itu jangan dicaci, Bu, jangan dihina, kasih dong pakaian. Yang kaya tetangganya belikan gamis, belikan sorban. Masa kalah sama umat sebelah? Orang Kristen tuh, Bu, kiainya, pendetanya itu nercis, pakai jas, pakai kemeja, pakai sepatu pantofel, sabuk kulit. Masa orang yang azan yang derajatnya tinggi pakai baju warna coklat, sudah putih jadi coklat karena seringnya nggak punya. Dan bapak-bapak tolong kalau azan itu kasih kesempatan yang muda, jangan yang tua-tua udah suara nggak enak lama lagi azannya. Allah lemes kayak orang mau mati, Bu.
kesempatan aja bimbing. Jangan yang tua-tua ini mau egois, terserah sendiri. Saya mau jadi imam, saya yang mau adzan, saya yang membersihkan masjid. Yang muda-muda akhirnya kemana? Ke diskotik, ke tongkrongan. Karena apa? Karena yang tua-tua suka egois. Kayak yang tua-tua bimbing anak muda-mudanya, arahkan ke pesantren, arahkan ke masjid, arahkan ke majelis taklim. Jadi yang jadi imam tuh anak muda dengan suaranya tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat ya dengarnya. Daripada yang tua-tua ini lama bener, akhirnya apa? Akhirnya nama Allah dicaci sama orang. Ini tukang adzan lama banget, kelamaan udah Pak, udah deh, diam deh, gak usah adzan. Akhirnya apa? Yang disalahkan siapa? Nama Allah. Karena kenapa? Karena yang adzan suaranya enggak. Makanya ajak yang muda belajarkan bagaimana suara lantunan adzan, supaya yang dengar tetangga itu enak, resep masuk ke dalam hati. Dan yang muda-muda tahu diri, kalau diajak kebaikan itu yang sregep, yang semangat. Jangan kita itu diajak kebaikan selalu menghindar, selalu menghindar. Saya mau tanya Bu, sering dengar nggak dulu? Kalau kita baca Al-Quran, kita sholat, itu bikin kita ngantuk, betul? Sering dengar nggak? Iya. Katanya kalau kita sholat tuh sering diganggu sama setan, jadi kita ngantuk. Kalau baca kitab, baca Al-Quran, membuat diri kita itu menjadi karena kenapa? Karena banyak. Saya mau tanya, jawab yang keempat. Masjid, majelis taklim, rumah setan atau bukan? Bukan. Al-Quran, kitab setan atau bukan? Bukan. Kok berani setan ganggu orang yang baca Quran? Itu bukan tempat setan, Bu. Tempat setan di mana? Kuburan. Dilihat di pasar, di klub malam, di diskotik. Saya mau tanya, coba jawab yang jujur, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak nuduh Bapak pernah masuk klub malam atau masuk tempat-tempat maksiat malam itu enggak. Kan pasti Bapak semua pernah ke pasar. Ibu-ibu pernah jualan di pasar, betul? Saya mau tanya Bapak sama Ibu, kalau lagi jualan di pasar ngantuk enggak? Ngantuk. Jualan dari duit, Bu, ngantuk? Enggak. Oh. Pak, kalau lagi ke pasar ngantuk enggak? Enggak. Nah, sudah. Di tempatnya setan orang tidak ada yang ngantuk. Di klub malam tidak ada orang ngantuk. Di tempat biliar, di warung kopi tidak ada orang ngantuk. Kenapa ketika kita di masjid, di majelis taklim, dengan membaca Al-Quran, membaca kitab suci Allah, kita ngantuk? Karena hati kita ini cahayanya redup. Kita punya hati ini wattnya kecil, Bu. Al-Quran, sholat, nama-nama Allah, nama-nama Rasul, itu tenaga aliran listriknya itu deras dengan kencang sangat besar, sudah masuk ke lampu dok yang kecil, meledak Pak, ajur jebol lagi. Maka dengan bagaimana cara jadikan hati kita supaya hati yang besar, menerima aliran tersebut dengan cinta dan rahmat membaca Al-Quran. Semangat kita ajak anak istri kita untuk sering membaca dan bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Yang ketiga tadi apa? Suka. Yang keempat nih Bu, yang gampang. Yang sering Bapak Ibu sama Bapak-bapak sama Ibu lakukan di rumahnya itu orang yang sering membaca ayat kursi setelah sholat dari subuh sampai isya, selesai sholat membaca ayat kursi, itu insya Allah terbebas daripada siksa kubur. Mau gak terbebas dari siksa kubur? Mau. Sering baca ayat, diamalkan Pak, jangan iya mangu-mangu, ntar pulang lupa. Catat kalau bisa. Kayak datang ke majelis taklim itu bawa pulpen, bawa buku. Ini enggak, yang bawa rokok sama korek, Bu. Lupa akhirnya apa yang disampaikan. Pak, ingat nggak apa yang pertama tadi? Jihad. Kayu, utang, baju, listrik, lopo, dapur. Pak, ingat nggak? Ingat. Apa? Jihad. Bu, bukan ibu-ibu. Bapak, Bu. Ibu bapak, Bu. Bukan kan Pak? Apa yang pertama? Sahid. Mati syahid. Apa yang pertama? Yang kedua? Penghafal. Yang ketiga? Orang yang suka. Yang keempat? Yang sering baca ayat.
kursi. Nah, di arsy Allah Subhanahu wa taala ada namanya kursi, Bu. Kursi ini seperti singgasana, tapi jangan disamakan Allah dengan manusia. Allah tidak butuh dengan singgasana. Allah tidak duduk di atas singgasana. Pokoknya ada deh pokoknya. Jangan pakai ditanya Allah duduk di mana, Beb? Nanti ini di mana, Beb? Jangan deh. Pokoknya di atas ada kursi itu menambah wibawanya, keagungannya itu bertambah dengan lahirnya kasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tala'atis samawati anwara. Langit-langit dari ujung barat ke ujung timur, ujung utara ke ujung selatan, saudara, menyinarkan sinarnya yang terang untuk menyambut lahirnya kasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Sallu alaihi. Begitu mulia kita punya Nabi, saudara. Begitu hebat kita punya Nabi. Begitu hebat, begitu luar biasa kita punya teladan. Terus cinta apa yang kita balaskan kepada Nabi? Apa hanya dengan sholawat gitu? Apa hanya dengan gampang-gampangan maksiat nanti taubat, nanti maksiat, nanti taubat, nanti maksiat, nanti taubat? Kita bikin main kita punya Nabi. Kita bikin main kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lupa, jangan lupa Allah Ghafurur Rahim. Betul? Allah Maha Pengampun. Betul? Betul. Allah Maha Maaf. Betul? Betul. Allah Maha Penyayang. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Takbir. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa Allah Syadidul Iqab. Allah itu maha sepedih-pedihnya dalam membalaskan dosa hambanya. Kalau kita maksiat lagi, Allah bisa menutup hati kita, menutup lisan kita untuk mengucapkan taubat dan mati seperti hinanya orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Makanya jauhin, Bu, Pak. Jangan sampai kita itu sering-sering melanggar aturan Allah. Jangan sampai sering-sering kita itu melanggar syariat-syariat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita sering-sering melanggar sunnah-sunnahnya Nabi. Jangan main-main, Pak, Bu, di atas dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kamu sangka aku menciptakan kalian di atas dunia ini untuk santai-santai, Saudara. Untuk tenang-tenang seperti binatang itu yang kalau haus cari minum, kalau lapar cari makan, kalau birahi cari betina, seperti itu. Tidak, Saudara, kalian akan dihisab satu persatu sama Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa zawjatihi wa bani likulli imrin minhu yawma idzin sha'nu yughni. Di hari yang kita tidak kenal dengan ibu kita, tidak kenal dengan bapak kita, tidak kenal dengan saudara kita, tidak kenal dengan istri kita, tidak kenal dengan sanak famili kita seluruhnya, Saudara. Satu persatu kita mempertanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai muka yang mana kita kepada Allah? Kalau Allah mengetahui seluruh dosa kita. Saya ini, Pak, mungkin ibadah saya lebih sedikit daripada ibadahnya Bapak Ibu. Saya di atas ini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu yang hadir di sini, bukan. Saya di atas berdiri di sini menyampaikan bukan berarti saya lebih suci daripada antum semuanya, bukan. Cuma sekarang saya mengingatkan. Nanti kalau saya lupa, Bapak Ibu yang mengingatkan saya. Di dalam Mau'idah Al-Burdah, Al-Imam Busiri mengatakan, "Astaghfirullah min dzulli bila amalin laqad nasabtu bihi naslan li hukmi. Amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi. Wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi." Saya ini cuma bisa mengatakan yang baik-baik, sholawatlah kalian, sholatlah kalian, tapi mungkin saya tidak melakukan amal tersebut. Itu dosa yang sangat besar. Tapi insya Allah kita semua diterima amal ibadahnya oleh Allah. Amin. Diberikan karunia, diberikan ridha, ilham, taufik dan hidayah supaya kita terus bisa di dalam hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam usolli siwa fardin walam asumi. Kita tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah sholat yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad kecuali sholat fardu. Dan kita tidak pernah sering-sering berpuasa sunnah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamtu sunnataman ahya wala maila. Kami ini umat Nabi sekarang ini
Menzalimi diri kami sendiri kepada siapa? Kepada Rasul Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan, yang mana yang dikerjakan dengan beliau menjadi sunnah untuk umatnya. Tapi beliau sendiri yang menghidupkan sunnah tersebut, sudah. Sampai bengkak lutut kita punya Nabi, sampai bengkak, sudah. Karena sholat terus tiap malam kepada Allah. Waktu itu pernah dikisahkan ketika sahabat Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana tempat tidur Nabi, mereka satu persatu patungan urunan untuk membelikan kasur Nabi Muhammad SAW di pasar. Karena kasurnya Nabi Muhammad SAW itu dari pelepah kurma, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidur mohon maaf, pundaknya Nabi ini ngecap daun kurma, Pak. Berbekas, tempat tidurnya berbekas. Kita ada nggak yang kayak gini? Ada. Kita minta sama Allah, ya Allah tak duitnya. Padahal tidurnya di atas kasur. Makan masih terjamin, minum masih terjamin, tapi lupa sama dosanya, terus minta semuanya sama Allah. Nggak malu, nggak malu, Pak. Kita selalu minta yang sudah ditakdirkan untuk kita. Rezeki ditakdirkan nggak? Bukan. Rezeki sudah ditanggung nggak sama Allah? Sudah. Hidup sudah ditanggung nggak sama Allah? Sudah ditanggung semuanya. Masih kita minta duitnya ya Allah, minta ini ya Allah. Tapi kita tidak pernah minta yang tidak ditakdirkan untuk kita, saudara. Apa itu? Islam dan iman. Gimana kalau ketika Allah mencabut iman dari kita, saudara? Kita tidak pernah minta. Kalau orang yang cinta sama Allah, orang yang di ahlillah, orang yang sudah mengabdikan hidupnya untuk Allah, mereka tidak pernah minta Allahumma ighfir dhunubi, Allahumma astur uyubi, Allahumma yassir umuri. Mereka tidak pernah minta ya Allah ampuni dosaku, ya Allah tutuplah aibku, ya Allah gampangkanlah jalanku. Mereka kalau sudah ahlillah, apa yang mereka minta? Ya Allah tutup jalan untuk saya berbuat dosa. Ya Allah tutuplah semua bentuk kemaksiatan dari Sabang sampai Merauke misalnya, untuk saya bermaksiat kepadamu ya Allah, tutup semua jalannya. Dan kesusahan-kesusahan yang akan datang kepada saya, kalau kesusahan itu dapat meningkatkan ibadah saya ya Allah, datangkanlah segera ya Allah. Orang kalau ahlillah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang kayak kita begini, khususnya saya apalagi, itu mesti minta ya Allah maghfir dhunubi ya Allah, Allahumma astur uyubi ya Allah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, ya Allah tutuplah aibku ya Allah, ya Allah gampangkanlah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Begitu nanti kita ingin masuk ke dalam surga, sudah dibaukan bau surga oleh Allah, dibukakan pintu surga oleh Allah, diprank sama Allah Ta'ala, dibalikkan ke neraka. Seperti itu juga doa dan amal kita di dunia. Kita minta aib kita ditutup, tapi kita terus melakukan dosa, sudah. Kita minta dosa kita diampuni, tapi terus kita melakukan dosa kepada Allah. Siapa yang jahat? Allah apa manusia? Kurang kompak. Allah apa manusia? Allah apa manusia? Betul? Tobat. Jangan ditunda taubat, sudah. Mati tidak menunggu taubat, tidak. Maka dari itu ya ikhwani, ayo jangan sampai kita ketinggalan kesempatan. Kalau masih ada nyawa di dalam diri kita, masih ada tenaga di dalam diri kita, teruskan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau pulang dari sini ketemu pengamen pinggir jalan, jangan langsung dikasih duit, Pak. Tanya sholat nggak, punya pakaian nggak, punya tempat tinggal nggak? Kalau nggak punya tempat tinggal, ajak ke masjid, ajak ke panti asuhan kalau yang kecil. Kalau yang besar, ajak ke pondok pesantren. Jangan ditelantarkan, itu kaum Anda, itu umatnya Muhammad SAW. Jangan egois jadi orang, Bapak Ibu. Tanya, Anda sudah sholat, Anda sudah makan, Anda sudah punya pakaian, ajak, kasih pakaian. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, cintai juga umatnya Muhammad SAW. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma astur uyuba sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma yassir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad ya Rabb ya Karim.
warham li ummatina Muhammad wal muslimin fil Palestin. Amin. Allahumma ansurhum ya Rabb, Allahumma arhamhum ya Rabb, Allahumma ihfadhum ya Allah. Ya Allah, jagalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Rahmati mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, dan hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Amin. Allahumma ighfirna syarra zalimin, Allahumma ighfirna syarra zalimin, Allahumma ighfirna syarra zalimin. Bohong kalau kita cinta dan kita tidak sedih dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara. Al-Habib Abdullah Baharun, Al-Habib Abdullah Baharun ini adalah rektor Universitas Ahqaf yang ada di Kota Tarim, saudara. Beliau berpesan kepada kita umat Islam, apa saja yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di Palestina. Yang pertama, doakanlah mereka di setiap sujudmu. Jadikanlah itu hajatmu kepada Allah. Mintalah kepadanya untuk mengangkat kezaliman yang menimpa saudara kita yang ada di Palestina. Yang kedua, sadarilah bahwa musuh di Palestina adalah musuh agama Islam, saudara. Bukan sekedar musuh orang Islam saja. Musuh agama Islam dengan musuh orang Islam itu berbeda. Kalau musuh orang Islam ya berarti cuma musuh di Palestina, bukan musuh di seluruh Islam di seluruh dunia. Kita adalah Indonesia, mayoritas Islam terbesar di dunia. Maka zalim kalau kita tidak mengingat dan memperhatikan saudara kita yang ada di Palestina. Yang punya uang bantu dengan uangnya, yang punya pakaian bantu dengan pakaiannya, yang punya pena bantu dengan penanya, yang laku tanda tangannya bantu dengan tanda tangannya, yang tidak punya apa-apa bantu dengan doanya, saudara. Jangan diam, jangan egois, jangan masa bodoh sama Palestina. Tidak. Bagaimana kalau Palestina ada di Pasuruan? Bagaimana kalau anak-anak ente, anak-anak kita, saudara, disiksa, dibombardir, dikuliti di depan mata kita? Dan orang-orang Islam seluruh dunia masa bodoh sama Indonesia. Bagaimana hati kita? Makanya ayo kita doakan saudara kita yang ada di Palestina. Yang ketiga, kata beliau, belajarlah untuk mengatakan tidak dan menolak segala sesuatu yang datang dari mereka, apapun bentuknya. McDonald, Starbucks, KFC, apalagi Hyundai, pokoknya produk-produk Palestina, produk-produk Israel, produk-produk Amerika. Kalian lihat di Google sekalian semua, mana produk Amerika, mana produk Israel, itu kalian tolak semuanya, boikot, jangan dibeli, jangan dimakan, jangan dipakai. Yang keempat, berusahalah untuk menutup celah-celah pintu setan, yaitu perpecahan dan perselisihan, dan sebarkanlah salam. Inna khaira ummati, kata Nabi Muhammad SAW, inna akhyar ummati fi akhir zaman hum yafsuh salam wa hifdhut ta'am wa silatul arham wa yabumu bil laili wan nasi niyam. Sebaik-baiknya umatku di akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka yang sering menyebarkan salam kepada kaum muslimin. Mereka saling senyum, menebarkan senyum keindahan sedekah kepada kaum muslimin. Wa hifdhut ta'am, menjaga daripada hal-hal yang haram, makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram. Hati-hati bu sama makanan yang haram, hati-hati sama harta yang haram, hati-hati. Kata Sayyidina, pernah dikisahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ud'u Rabbana liyakunani min mustajabati da'wah. Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah untuk menjadikan saya sebagai orang yang mustajabati da'wah, orang yang doanya sekali ucap langsung diijabah. Apa jawab Nabi, saudara? Apa Rasul langsung mintakan kepada Allah? Apa jawab Nabi alaihi salatu wasallam? Atib man amal fatakuna min mustajabati da'wah. Perbaikilah makanan yang masuk ke dalam tenggorokanmu, perbaikilah makanan yang masuk ke dalam perutmu, maka kamu akan menjadi orang yang mustajabati da'wah. Berarti semua orang Islam bisa menjadi mustajabatut dakwah, menjadi doanya itu bisa diijabah. Yang kelima,
berusahalah untuk menyingkirkan pemikiran orang-orang kafir dan syubhatnya. Dan keenam, saudara, jadikanlah media sosialmu sarana untuk membantu saudara-saudara yang tertindas di Palestina dengan menyerukan kebenaran, menyuarakan kebenaran walaupun hanya dengan satu kalimat. Makanya di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jangan diam dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir di Palestina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kayaknya sudah terlalu lama saya berdiri. Ibu, Bapak capek nggak? Enggak. Lanjut apa tutup? Lanjut. Lanjut apa tutup? Lanjut. Betul. Betul. Yakin? Yakin. Sampai subuh? Siap. Insyaallah. Inti aja deh habis subuh nanti tidur. Nabi alaihi salatu wassalam, nah ini buat ibu-ibu ya, bagi bapak nanti dulu. Bersabda di dalam hadisnya, "Idza hasanal mar'u hasanal bilad, wa idza fasadal mar'u fasadal bilad." Nabi alaihi salatu wassalam, Bu, jangan ngelamun, Bu. Yang belakang ada suara yang panasan, Bu. Bu. Nabi bersabda, Bu, yang isinya kalau perempuan itu bagus, kalau perempuan itu rapi, kalau perempuan itu menjalankan syariat-syariat, kalau perempuan itu menutup aurat, maka seluruh negara, seluruh negeri ini akan Saya mau tanya sekarang dan kalau perempuan itu rusak, lanjutkan dulu hadisnya. Kalau perempuan itu rusak, maka seluruh negeri ini akan rusak. Saya mau tanya Bapak Ibu, enggak Bapak maksudnya, Bu, sekarang Indonesia lagi benar apa enggak, Bu? Rusak apa enggak? Karena enggak. Tadi katanya kalau perempuannya bagus, ini Nabi yang ngomong. Kalau perempuannya bagus, negeri bagus. Kalau perempuan rusak, negeri rusak. Sekarang Indonesia rusak apa bagus? Karena siapa? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, surga itu luar biasa indahnya, betul? Betul. 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 Tapi Nabi Adam kesepian tanpa Siti Hawa. Masya Nabi Adam kesepian tanpa Siti Hawa. Tapi jangan lupa, Nabi Adam terusir daripada surga karena Siti Hawa. Perempuan, Ibu, seluruh dunia dari awal penciptaannya Siti Hawa sampai nanti kiamat, semuanya meresahkan, semuanya menyusahkan. Illa Fatimah Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Sayyidina Fatimah Ummul Batul binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meresahkan kepada Sayyidina Ali suaminya. Semua perempuan seperti itu. Makanya ayo ibu-ibu jadi perempuan yang mar'atus salihah, yang bisa menjadi penguat untuk suaminya, menjadi penguat untuk anak-anaknya, menjadi penguat untuk rumah tangganya, menjadi penguat untuk agamanya. Dan bapak-bapak juga Pak, jangan masa bodohan. Kalau sudah begini merasa menang, enggak. Kalau ente boleh, perempuan ente pasti bong. Kalau ente bejat, perempuan ente pasti bang. Kalau ente bagus, perempuan ente pasti bang. Jadi ya, laki-laki yang bagus yang bisa memimpin para perempuan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah, Bapak Ibu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah, apalagi sholat subuhnya. Jangan. Ayo kita bareng-bareng, gak usah saling menyalahkan satu sama lainnya. Oh saya alhamdulillah saya sudah sholat. Tidak. Semua kita di sini adalah ibadul muslimun, hamba-hamba yang banyak dosa. Kita saling menguatkan satu sama lainnya untuk selalu mengingatkan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu Bapak Ibu sekalian pahalanya berlipat 27 derajat. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ayo
kita syiarkan di masjid-masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Jangan sampai kita tinggalkan dulu. Ada satu kisah yang insya Allah kisah ini menjadi penutup ceramah saya malam ini. Dulu dikisahkan ada seorang santri, dia ini suka dan cinta kepada anaknya si kiai. Ada kiai punya putri, si santri tersebut cinta dengan anaknya putri. Kalau putri ini lewat, dia itu cepat-cepat menyiapkan badan kapar dulu. Ketika dia meminang anak tersebut kepada sang kiai, apa kata kiainya? Boleh, aku terima lamaranmu, aku terima permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus sholat subuh berjamaah selama 40 hari di shaf pertama. Kalau bolong sehari, ulang lagi dari pertama. Siap kamu? Karena si santri ini cinta, Bu, karena suka sama putrinya kiai. Siapa kiai? Apapun demi putri Pak Kiai, saya lakukan semua demi putri kiai. Dia melakukan sholat subuh yang memang pertamanya susah, memang memaksa dari kebiasaan itu memang susah. Dia kuat-kuatkan bangun subuh rapi, pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, berangkat ke masjid, duduk di shaf pertama. Dia lakukan sampai 40 hari. Ketika hari ke-41 kiainya datang. Nah, ya kiai, sekarang sudah waktunya lamaranmu, sudah waktunya pernikahanmu. Apa kata santri tersebut, saudara? Kalau kita misal kita sudah lulus ujian, terus ditawari apa yang kita mau, berebut nggak? Berebut. Wah ya, ayo langsung rapi, pakai nggak usah resepsionis. Tapi apa jawab santri tadi? Tunggu dulu Pak Kiai. Apakah Pak Kiai ini meyakinkan kepada saya bahwasanya putri Pak Kiai tidak mengganggu sholat subuh berjamaah saya? Allahu Akbar. Begitu dia merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah, saudara, lupa dengan perempuan, lupa dengan orang yang dia cintai, lupa dengan keinginannya, karena merasakan nikmat beribadah kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kesusahan kita diangkat oleh Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang susah diangkat kesusahannya oleh Allah. Yang sumpek diangkat kesumpekannya oleh Allah. Yang punya hutang diangkat hutangnya oleh Allah. Dan diganti dengan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakatan. Dan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dirahmati hidupnya, dan disenantiasakan, diistiqomahkan di dalam hatinya untuk terus mensiarkan syiar Allah, menjalankan sunnahnya Muhammad Rasulullah SAW. Saudara, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Ini terakhir ada Allahumma sholli alaihi. ini ada program umroh ibadah ke tanah suci Mekah. Mau nggak Bu? Mau. Pak, mau nggak Pak? Mau. Hah? Mau. Sekalian nanti mampir Pak. Nanti umroh barokah bersama Mabes Al-Hamid. Gratis di Palestina belum perang. Gratis, langsung pulang tanpa balik lagi ke Indonesia. Jadi sasaran tembak. Ada juga gratis ke Spanyol Pak. Mau Pak? Ke Spanyol Bu, mau Bu? Enggak. Itu lebih banteng di Garut. Insya Allah keberangkatan 1 Februari 2024 sekalian dengan berwisata ke kota Taif dengan travel Ratu Wisata Universal. Sudah. Ini ada paket
13 hari sama 16 hari Bapak Ibu. Nanti tentang sistem bagaimana pemberangkatannya, bagaimana nanti lokasinya, bagaimana sistem kerjanya, kita datangkan yang punya travel yaitu Ami Suki dan Habib Saleh untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Nah, paket yang 13 hari bisa kita lihat, saksikan bersama di template yang ada di tembok tersebut. Itu paket yang 13 hari. Dan ada juga yang paket 16 hari. Akan tetapi yang 16 hari ini hotelnya itu bintangnya lebih kecil dari bintang yang 13 hari. Kurang lebihnya nanti bisa dijelaskan oleh Habib Saleh dan Ami Suki sebagai yang punya travel dan pemilik travel. Kita minta kepada beliau berdua untuk menjelaskan kepada kita. Sallu ala Nabi. Sebelum menjelaskan kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah semuanya, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi semuanya. Ini Maulaya salli saya sebut manusia idolaku. Semuanya yang kompak ya. Ayo. Manusia idolaku. Manusia panutanku. Allah Nabiullah Muhammad Nabi Putra Abdullah Nabiullah Muhammad Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Nanti selesai acara yang mau umroh ke Tanah Suci Mekah silakan tanya langsung ke Habib Saleh sama ke Ami Sukri. Udah tahu kan orangnya kan? Kalau belum tahu berdiri lagi biar kenal. Jadi Bu, kalau ada yang daftar malam ini insya Allah dapat diskon 1 juta. Kalau mau gratis mancal numpak beca Pak, sampai ke terminal mancal sampai ke Mekah. Gratis berkah umurnya mati kok di mana? Amin. Siapa yang nak mati di kota Mekah Madinah Pak? Kalau mau mati di kota Mekah sama Madinah, doa sama Allah mancal dari Pasuruan sampai Mekah. Biar mati di sana, amin. Amin. Kalau tidak mau mati pulang ketemu keluarga lagi bayar pakai uang. Pesawat gratis Pak. Ngerti? Lek gratis toh. Ya ini kona ya umrah nih. Manasik haji dan umrah saja di Pasuruan. Baik, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa a'idna bi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Ala ya Allah bi nadrah min al-'ain ar-rahimah tudawi kull ma bi min amradin sajimah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir saya minta Al-Fatihah Hidayati Syifa di Jaddati Nur binti Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Kita doakan saya punya jidah yang sedang sakit, insyaallah Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah kuatkan tenaganya. Amin. Dan keluarga-keluarga saya yang lainnya, orang tua kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang kesusahan, Allah angkat kesusahannya ya Allah. Amin. Allah gantikan tenaganya dengan kekuatan yang maha hebat. Insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Ala kulli niyatin wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir jangan bubar dulu, nanti insyaallah setelah doa daripada Sayyidul Walid Habib Ahmad, setelah doa nanti tim hadrah pimpin salawat, baru itu kita bubar dengan yang rapi, jangan ada sampah di antara kita. Betul? Betul. Saudara siap untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad? Siap. Siap untuk terus bersyiarkan menghidupkan sunnah Rasul? Siap. Siap untuk terus menghidupkan sunnah Rasul Muhammad? Insyaallah. Siap untuk terus menghidupkan syiar Allah? Siap. 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 Betul. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Orang kompak takbir. Allahu Akbar. Orang kompak ibu-ibu takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Ayo kita mintakan doa kepada orang tua kita Nabi Muhammad.